Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang DHCP server. Untuk konfigurasi DHCP server, langkah kerjanya karena kita masih menggunakan VirtualBox, maka siapkan dulu VirtualBox yang sudah diinstalasi sistem operasi Linux Debian 9. Kemudian, lakukan konfigurasi pada sistem operasi tersebut. Yang pertama, konfigurasi pada adapter 1. Kita pilih Enable Network Adapter. Kemudian, Attach to kita pilih yang Host Only Adapter. Kemudian di Advanced, Prometheus-nya Allow All. Ini Debian. Kemudian untuk jaringannya, kita klik fungsikan adapter jaringan. Terpasang pada, kita pilih adaptor hanya host, kemudian namanya saya pakai yang virtual host only ethernet adapter 6. Nanti ini menyesuaikan dengan virtual yang ada di komputernya kalian masing-masing. Kemudian mode Prometheus kita pilih untuk yang izinkan semua. Untuk konfigurasi dari VirtualBox cukup sekian, kemudian kita jalankan mesin Debian tersebut. Langkah berikutnya adalah login menggunakan root. Kita login dulu menggunakan root. Kemudian sebelum mengerjakan job sheet, kita tambahkan repositori terlebih dahulu ke dalam Debian. Untuk repositori yang akan kita gunakan adalah repositori dari DVD atau dari ISO Debian-nya. Pertama, kita masukkan dulu untuk bagian penyimpanan. Kita ganti ke DVD 1 terlebih dahulu. Nanti kita kerjakan satu persatu. Setelah itu, pakai perintah apt min cd-rom add. Press enter. Sudah selesai. Kita ganti lagi ke DVD berikutnya. Penyimpanan. Kita perkenalkan dulu satu persatu DVD-nya, karena nanti kita tidak tahu mana yang DVD mana yang kita perlukan. Jadi diinputkan terlebih dahulu semua. Enter lagi. Terus kita masukkan lagi untuk yang DVD ketiga. Terus enter lagi. Setelah itu kita coba lihat di sources list-nya nano etc apt sources.list. Nah, DVD Debian 1, 2, dan 3 ini binary 1, 2, dan 3 sudah terbaca semua. Keluar. Kita install terlebih dahulu tool untuk jaringan apt min get install netmin tools dns utils.
Di sini diminta untuk memasukkan DVD binary 1, kita arahkan ke DVD binary 1. Oke. Enter. Sudah selesai. Kemudian kita aktifkan dulu interface-nya. Kita setting IP dulu seperti yang ada di job sheet. Nano etc network interfaces eFace ENP0S3 inet static, addressnya 192.168.137.2, networknya 192.168.137.0, broadcast 192.168.137.254, netmasknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.137.1. Kemudian kita simpan dengan Ctrl W, Ctrl O, kemudian yes, enter untuk keluar dengan Ctrl X. Setelah itu kita restart dengan perintah init etc init.d networking restart. Oke, tidak ada masalah. Kita aktifkan dulu ENP0S3-nya. If config ENP0S3 up. Enggak mau dia. If up juga. ENP0S3. Nah, sudah kita aktifkan ENP0S3-nya. Langkah berikutnya adalah dhcp.conf nano /etc dhcp.conf etc dhcp.conf. Kemudian cari teks dengan nama a slightly pakai Ctrl W. Maaf, ya benar Ctrl W, where is a slightly. Nah, hapus semua tanda pagar yang ada di bawah teks a slightly sampai dengan tanda kurung kurawal. Untuk subnetnya disesuaikan dengan IP address yang sudah kita inputkan tadi, yaitu 192.168.137.0. Netmasknya kita isi 255.255.255.0. Ringnya ini adalah ring yang akan ring IP yang akan dibagikan oleh DHCP server. Di sini saya konfigurasi 26 sampai 30. Di job sheet mungkin agak berbeda. Bisa disesuaikan dengan job sheet saja. Saya kasih 3 sampai dengan 30. Kemudian domain name server saya pakai 192.168.137.2 atau IP dari Debian itu sendiri. Ini bisa ditambahkan dengan DNS yang lain, misalkan Google pakai 888.8844 juga boleh. Kemudian option domain name kita contohkan di sini internal example.org, mau diganti juga tidak masalah. Option routernya 192.168.137.1. Kemudian broadcastnya 192.168.137.255. Default list time-nya 600, max list time-nya masih 7.200, tidak kita rubah. Kemudian di Ctrl X atau untuk keluar disimpan dengan yes, enter. Berikutnya adalah nano
etc, kemudian default, isc, main, dhcp, main server. Kita tambahi ini bagian interfaces versi 4, kita tambah env0s3. Ini sesuai dengan nama interface yang ada pada tadi nano etc user interfaces, itu harus sama persis. Keluar dengan Ctrl X dan jangan lupa disimpan. Kemudian kita coba restart. Perintahnya adalah /etc init.d isc main dhcp main server restart. Nah, sudah oke, berarti sudah berhasil. Kemudian langkah berikutnya adalah pada Windows, pilihlah Start, kemudian Kontrol Panel. Oh, ini di sini kalau menggunakan KM-Test ya, loopback adapter. Kebetulan di tempat saya kan tidak menggunakan loopback adapter, tadi pakainya adalah yang jaringannya ini virtual host only adapter 6. Jadi saya ubah dulu. Saya pakai yang ke-6 ya tadi. Ini dihilangkan dulu IP-nya atau di-obtain. Kita obtain. Oke. Oke. Kita close dulu. Nah, kita lihat di sini ketika di detail, ini ya, saya ulangi lagi. Tadi di bagian virtual host only network 6, ini kalau di properties, ini sudah obtain ya, sudah obtain semua. Tapi ketika di detail, ini sudah dapat IP, yaitu IP-nya 192.168.137.3, gateway-nya 137.1, DHCP servernya 137.2, dan DNS servernya juga 137.2. Nah, IP ini diperoleh dari tadi DHCP server Debian. Kita coba ping menggunakan command prompt cmd, kemudian ping 192.168.137, tadi IP Debian-nya adalah 2. Nih, ini TTL. Dari Debian pun kalau kita ping harusnya juga TTL ping 192.168.137 titik tadi dapat IP 3. Nah, TTL berarti sudah berhasil. Sampai di sini untuk konfigurasi DHCP server. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita coba install apt min get install yang kita pakai aplikasinya adalah ISC main DHCP main server. Enter. Yes. Do you want to continue ya? Kita pilih yes atau ketik huruf Y. Kemudian di sini minta Debian GNU Office binary 2. Maka kita masukkan DVD binary 2-nya ke bagian penyimpanan, kemudian ubah menjadi binary 2. Oke, kita lanjutkan kembali instalannya, kita enter. Langkah berikutnya adalah kita rubah IP, masuk ke Nano etc Network Interface, kemudian kita isi IP-nya. Saya contohkan di sini adalah IP-nya 192.168.137.2, kemudian network-nya 192.168.137.0, broadcast-nya adalah 192.168.137.254, dan netmask-nya 255.255.2550 dengan gateway 192.168.137.1. Ini sudah selesai. Kemudian itu ada pilot to start LSBDHCP server. Kita itu dulu, kita skip. Kita tinggalkan dulu. Nano etc network interfaces ya. Nah, lalu hub plug ini NP03 IFS NP03 inet DHCP kita ganti menjadi inet static karena Debian ini yang nantinya akan kita jadikan sebagai server DHCP. Yang berikutnya adalah memasukkan address, tadi addressnya 192.168.137.2. Address 192.168.137.2. Berikutnya, masukkan networknya 192.168.137.0. Network 192.168.137.0. Yang berikutnya adalah broadcast, kita masukkan 192.168.137.254. Yang berikutnya netmask-nya 255.255.25550 dan gateway-nya 192.168.137.1. Netmask 255.255.25550, kemudian gateway 192.168.137.1. Kita simpan dan keluar, Ctrl X, enter, yes maaf, Y ya, kemudian enter. Setelah itu restart jaringan yang telah dikonfigurasi IP-nya dengan etc ini.d networking
restart etc init.d networking restart. Nah, di sini sudah ada OK, berarti untuk konfigurasi IP berhasil. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Setelah restart, ketikkan perintah nano etc dhcp dhcpd.conf. Nano etc dhcp dhcpd.conf. Ini file yang digunakan untuk mengkonfigurasi DHCP server. Cari tulisan a slightly, hilangkan tanda pagar di bawah garis a slightly. Untuk mencari file itu pakainya Ctrl W. Where is? Ctrl W. A slightly. Maaf, tulisannya salah. SLIGHTLY. Ctrl W lagi. SLIGHTLY. Slightly. Nah, ini dihapus tanda pagarnya. Di bawah tulisan a slightly ya, bukan dari teks a slightly-nya. Langkah berikutnya adalah keluar menggunakan Ctrl X, kemudian ketik Y untuk menyimpan. Ctrl X, Y, kemudian Enter. Setelah itu, tahap berikutnya adalah buka file etc default isc dhcp server. Jika sudah terbuka, lakukan scroll ke bawah, lalu pada kata interface versi 4, tambahkan kata env0s3. env0s3 ini adalah interface yang terdapat pada mesin Debian. Tadi yang ada di network interfaces ini namanya kan env0s3. Maka nanti di nano default isc dhcp server juga menyesuaikan. Nano etc default disc main dhcp main server. Enter. Nah, pada interfaces versi 4 kita tambahkan teks tadi env0s3. Kemudian kita keluar, Ctrl X, Y, Enter. Langkah berikutnya, restart dhcp server dengan perintah etc ini.d isc dhcp server restart. Ini di sini kurang teks restart ya. /etc /init.d /isc main dhcp main server restart. Nah, kebetulan di tempat saya ada filet restarting dhcp filet. Kita betulkan terlebih dahulu.